ibu hamil dan menyusui mulai menjadi referensi. Program makan bergizi gratis adalah kesadaran politik bahwa pembangunan manusia menjadi tumpuan kekuatan nasional Indonesia. Dalam membangun ketahanan nasional, pemenuhan energi juga merupakan sebuah kebutuhan strategis. Di tengah ketidakpastian, ketergantungan energi harus kita hindari dari pihak-pihak eksternal. Diplomasi Indonesia juga diarahkan untuk mewujudkan swasembada energi dan memastikan transisi serta bauran energi yang adil dan terjangkau. Ini semua merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa, sekaligus kontribusi nyata Indonesia dalam pencapaian Sustainable Development Goals dan pertumbuhan ekonomi nasional. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketahanan nasional juga harus didukung dan diukur dari seberapa jauh negara hadir untuk melindungi warganya. Perlindungan warga negara Indonesia, maaf, ini PPTM saya yang kedua, tapi tetap aja saya merasa nervous. Apalagi ada senior-senior menteri luar negeri di depan saya. Perlindungan warga negara Indonesia tetap menjadi pilar utama diplomasi Indonesia. Sejalan dengan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Dan sepanjang tahun 2025, Indonesia telah memulangkan 27.768 warga negara Indonesia dari berbagai situasi krisis. Mulai dari konflik bersenjata hingga kejahatan transnasional seperti online scam dan judi daring. Untuk itu, saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya kepada semua perwakilan Indonesia di luar negeri yang selama ini terlibat langsung dalam upaya pembebasan warga negara Indonesia, penyelesaian masalah-masalah yang terjadi, dan pemulangan warga negara Indonesia kembali ke tanah air. Saudara-saudara mungkin tidak terlihat, saudara-saudara mungkin tidak terdengar, tapi percayalah, apa yang saudara-saudara lakukan menunjukkan bahwa bahwa pemerintah Republik Indonesia hadir untuk melindungi warga negaranya dimanapun berada. Kedepan, Kementerian Luar Negeri akan terus memperkuat kemitraan, kesiapsiagaan perwakilan, sistem peringatan dini, dan juga digitalisasi layanan. Kemudian pada saat yang sama, kita memprioritaskan pemberdayaan diaspora juga sebagai subjek pembangunan dan aset dari ketahanan nasional. Untuk tujuan itu, saya telah membentuk sebuah unit kerja khusus di Kementerian Luar Negeri agar kebijakan pemberdayaan diaspora lebih terkoordinasi dan lebih berdampak. Beberapa inisiatif yang kita dorong bersama dengan kementerian dan lembaga lain ditujukan untuk mendukung kemudahan mobilitas dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi diaspora untuk bekerja dan berkontribusi di tanah airnya. Inisiatif tersebut diantaranya yaitu identitas tunggal nomor induk diaspora dan pembangunan satu data diaspora. Tujuannya satu, memastikan peran diaspora diakui, dihargai, dan dioptimalkan bagi pembangunan nasional.
Ibu bapak yang saya hormati, tentu saja ketahanan nasional juga harus didukung oleh kawasan yang stabil dan dapat diprediksi. Disinilah relevansi ASEAN menjadi semakin krusial. Presiden Prabowo telah menegaskan, in the current situation of geopolitical uncertainty, the stronger ASEAN is, the more we will be heard. Namun ASEAN hanya akan kuat jika kesatuan dan sentralitas ASEAN terus dijaga dan diperjuangkan bersama. Dinamika ASEAN sepanjang tahun lalu, utamanya krisis antar negara ASEAN, menunjukkan bahwa perdamaian di Asia Tenggara adalah sesuatu yang tidak boleh dan tidak bisa kita abaikan. Bahkan dalam momentum 50 tahun Treaty of Amity Cooperation tahun ini, kita menyaksikan prinsip-prinsipnya dilemahkan. Karena itu, Indonesia mengajak dan menyerukan agar ASEAN kembali pada tujuan awal untuk menjaga kawasan ini menjadi ruang damai, bebas dari unjuk kekuatan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyatnya. Di luar kawasan, memang logika hard power semakin menguat. Tetapi di kawasan ini, ada aturan, tradisi, dan kebijaksanaan yang harus kita ikuti bersama. Inilah mengapa, maaf, saya minta izin untuk minum. Bu Retno, Pak Alwi. Saya lanjutkan. Inilah mengapa kemudian Indonesia melihat ASEAN sebagai mekanisme kolektif yang efektif untuk mengelola perbedaan dan mencegah rivalitas berubah menjadi konfrontasi. Untuk mempertebal ASEAN centrality, relevansi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific perlu ditegaskan kembali sebagai suatu kerangka pengelolaan kawasan yang inklusif dengan ASEAN memegang kendali atas arah dan tata kelola kawasannya sendiri. Dan Indonesia siap bersinergi erat dengan keketuaan Filipina untuk memastikan kesinambungan agenda dan keberlanjutan inisiatif kawasan, termasuk penyelesaian Code of Conduct di Laut China Selatan yang sejalan dengan UNCLOS. Terkait Myanmar, Indonesia selalu konsisten mendorong penyelesaian yang berkelanjutan dan legitimate, bukan sekedar solusi instan yang justru memperdalam fragmentasi. Kita menyadari bahwa perkembangan situasi termasuk pelaksanaan pemilu di Myanmar menuntut pendekatan yang beyond business as usual. Koridornya adalah menciptakan ruang dialog yang inklusif dan membuka jalan bagi rekonsiliasi nasional. Dan Indonesia terus melakukan pendekatan ini melalui berbagai engagement dengan para pemangku kepentingan, termasuk dengan berbagi pengalaman secara konstruktif. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Wakil Menteri Luar Negeri Bapak Arif Hafaz Hugroseno yang terus secara aktif memonitor perkembangan khusus untuk isu ini. Di Pasifik, Indonesia tidak sekedar hadir
karena geografi atau kedekatan sosial budaya, tetapi karena pilihan strategis. Indonesia adalah bagian dari Pasifik, dan Pasifik adalah ruang strategis bagi Indonesia. Kedekatan ini kita bangun sebagai kemitraan by choice, berorientasi masa depan dan selaras dengan 2050 strategy for the Blue Pacific continent. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebagai Menteri Luar Negeri, saya mendengar langsung pertanyaan di banyak meja perundingan multilateral. Ketika aturan sering dilanggar dan keputusan terlambat, apa manfaat multilateralisme bagi Indonesia? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sah dan Indonesia tidak menghindarinya. Kita semua melihat sendiri bagaimana multilateralisme hari ini berada di bawah ancaman serius. Bukan karena nilai dasarnya yang keliru, tetapi karena arsitekturnya tertinggal dari realitas geopolitik, ekonomi, dan keamanan yang bergerak jauh lebih cepat. Dari pengamatan itu, menjadi jelas bahwa multilateralisme adalah instrumen strategis untuk memperluas ruang bertindak di tengah menguatnya logika hard power dan memastikan survival tidak menjadi zero sum game. Indonesia tidak akan menggantungkan kepentingan nasional pada multilateralisme yang tidak bekerja. Namun Indonesia juga tidak akan menyerahkan masa depannya pada dunia tanpa aturan. Kita akan tetap berada di dalam sistem sambil mendorong perubahan dari dalam. Komitmen ini kita wujudkan secara konkret. Sepanjang tahun 2025, Indonesia mengikuti 10 pencalonan penting di berbagai organisasi internasional dan seluruhnya berhasil kita menangkan. Ini bukan sekedar angka, tapi soal pengaruh dan dampak dan wujud kepercayaan kita terhadap prinsip-prinsip multilateralisme itu sendiri. Mulai tahun 2026, Indonesia memegang berbagai peran kepemimpinan penting. Indonesia melalui Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menjadi satu dari 3 negara anggota Dewan Auditor PBB periode 2026-2032. Dan ini bertepatan dengan momentum reformasi PBB. Pada 8 Januari yang lalu, Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Ini juga merupakan sebuah mandat yang akan kita jalankan secara imparsial, transparan, dan konstruktif. Di berbagai forum teknis, Indonesia juga memastikan kepentingan nasional diperhitungkan. Mulai dari standar keselamatan pelayaran di International Maritime Organization, hingga penguatan konektivitas pos dunia di Universal Postal Union yang berdampak langsung pada UMKM dan e-commerce. Dan saya mengucapkan terima kasih saya khususnya kepada Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir yang telah menggawangi, membina dan membimbing upaya-upaya diplomasi Indonesia di panggung multilateral. Rule setting adalah bukti multilateralisme dapat bekerja dan berdampak langsung bagi kehidupan kita. Dan Indonesia juga menyadari bahwa tantangan utama PBB hari ini adalah bagaimana memastikan reformasi di tubuhnya tidak sebatas wacana belaka. Oleh karena itu, dalam momentum 8 tahun PBB, Indonesia secara aktif terlibat dalam berbagai inisiatif UNAT. Arah yang kita dorong konkret, PBB harus lebih responsif
efisien, dan berdampak nyata di lapangan. Atas dasar inilah, Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2029-2030. Hal ini kita lakukan bukan untuk prestis semata, tetapi untuk memastikan bahwa sistem tetap berfungsi, bahkan di tekanan yang semakin besar, dan sebuah upaya menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperbaiki dan mereformasi institusi multilateral. Kita juga menyadari satu hal penting, bahwa di dunia yang multipleks, multilateralisme hari ini adalah sebuah ekosistem arena yang bertahan karena diperkuat oleh berbagai platform. Ketahanan nasional dibangun dengan hadir secara konsisten di arena-arena itu, dengan prinsip yang jelas dan arah yang kita tentukan sendiri. Karena itu, Indonesia aktif di BRICS, G20, APEC, OKI, dan berbagai forum strategis lainnya. Bukan untuk memilih kubu, tetapi untuk menjembatani kepentingan dan memperluas ruang strategis bagi Indonesia. Because resilience is built through networks, not isolation. Keterlibatan Indonesia di BRICS dan proses menuju OECD tidaklah saling meniadakan. Keduanya mencerminkan satu pendekatan yang sama, yaitu strategic diversification yang konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif. Pendekatan yang sama pula mendasari fokus Indonesia pada keketuaan D8 periode 2026-2027 dengan agenda yang lebih delivery oriented. Memperkuat perdagangan intra D8, ketahanan pangan dan energi, serta kerjasama ekonomi biru, sains, dan teknologi. Fokusnya jelas, jobs, growth, and resilience. Di tengah dunia transaksional, D8 memberi ruang bagi the Global South untuk berkolaborasi dan membangun ketahanan bersama. Cara pandang ini juga membentuk engagement Indonesia dengan dunia Islam. Bagi Indonesia, dunia Islam adalah mitra kunci yang perlu dikelola secara fokus, terencana, dan lintas sektor. Pendekatan ini berangkat dari pengalaman Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, dengan rekam jejak moderasi yang sangat kuat, di mana modalitas ini memberi Indonesia kredibilitas sekaligus tanggung jawab untuk membentuk kerjasama dengan dunia Islam secara lebih substantif. Oleh karena itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Menteri saya Bapak Dr. Anies Mata yang secara khusus mengawaki diplomasi Indonesia dengan dunia Islam. Ibu Retno, Pak Alwi, saya melaporkan, saya punya 3 wakil menteri. Terus terang saja, momen-momen seperti ini kita baru bisa ketemu. Masing-masing beliau ada di mana-mana dengan urusan dan tanggung jawabnya masing-masing, dan sejujurnya saya merasa masih kurang 3 ini. Saya nggak tahu apakah kalau saya minta nambah diizinkan oleh Pak Presiden. Karena itu Kementerian Luar Negeri kemudian dengan langkah-langkah dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata menyusun peta jalan kerjasama dengan dunia Islam, yang merupakan satu contoh kerangka kebijakan yang lebih terstruktur, berjangka panjang, dan berorientasi hasil. Diplomasi Indonesia di dunia Islam juga kita terjemahkan dalam langkah konkret. Dan langkah konkret ini
merupakan cita-cita yang selama ini diharapkan oleh Bapak Presiden, yaitu terwujudnya sebuah inisiatif Kampung Haji Indonesia di Mekah sebagai bagian dari penguatan kapasitas negara sebagai bentuk dan wujud dari kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas bagi jemaah haji dan umroh Indonesia. Namun tentu saja dinamika dunia Islam hari ini tidak hanya berkaitan dengan kerjasama dan pelayanan. Di sejumlah kawasan krisis masih berlarut tanpa ada upaya yang nyata terlihat untuk menghentikannya. Dan Gaza adalah contoh dari kenyataan pahit tersebut. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian yang sangat besar terhadap isu ini. Arahan beliau jelas bahwa Indonesia tidak boleh diam ketika kemanusiaan dilanggar secara terang-terangan. Dan sejak awal, Indonesia memilih terlibat secara aktif dalam berbagai upaya internasional, termasuk menjadi co-chair working group yang menghasilkan New York Declaration dan terlibat dalam mendorong implementasi dari Sharm el-Sheikh Peace Summit. Dalam konteks inilah, Indonesia juga berperan aktif dalam pembahasan International Stabilization Force atau ISF sebagai langkah transisional untuk memastikan gencatan senjata secara permanen terjadi dan juga membuka akses bagi bantuan kemanusiaan di Gaza. Namun, ISF ini merupakan instrumen sementara. Perdamaian melalui solusi dua negara tetap merupakan tujuan akhir. Karena bagi Indonesia, kemerdekaan dan kedaulatan Palestina adalah bagian dari amanat konstitusi yang harus kita perjuangkan. Dan bagi saya pribadi, Palestina menjadi pengingat bahwa diplomasi tidak boleh kehilangan nuraninya. Diplomasi Indonesia akan selalu hadir dengan prinsip dan keberanian dalam setiap langkah menuju Palestina yang damai dan merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah dunia yang bergerak semakin cepat, sumber kerentanan tidak hanya datang dari konflik terbuka. Ketahanan menuntut kepekaan, membaca perubahan, kecepatan beradaptasi, dan kemampuan membentuk ruang sebelum resiko berubah menjadi krisis. Salah satu arena yang semakin menentukan ketahanan nasional adalah new and emerging technologies. Kecerdasan artifisial, ruang siber, dan teknologi dual use juga telah mengubah landscape kekuatan global. Di hadapan Dewan Keamanan PBB, saya menekankan bahwa teknologi seperti kecerdasan artifisial harus tetap menjadi servant of humanity, never its master. Dan bagi Indonesia, alih-alih sebuah isu teknis, hal ini merupakan sebuah isu strategis. Diplomasi harus hadir sebagai penjaga kepentingan nasional di ruang global yang baru dan memastikan Indonesia ikut menentukan rules of the game. Seluruh upaya berpangkal pada satu kebutuhan, yaitu kapasitas diplomasi yang jauh lebih siap, lebih tangguh, dan lebih profesional. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur diplomasi menjadi sebuah keniscayaan. Dan ini bukan merupakan sebuah agenda administratif, tetapi merupakan investasi dari ketahanan nasional. Di dunia yang bergerak di dalam survival mode, negara yang lambat, rapuh atau tidak siap akan terpinggirkan. Dan dalam konteks ini, diplomat Indonesia adalah steward of national resilience yang menentukan arah diplomasi bagi perwujudan ketahanan nasional. Karenanya penguatan infrastruktur diplomasi difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana, kepastian kerangka hukum,
serta transformasi digital. Di atas semua itu, tentu saja, kesejahteraan dan dukungan operasional bagi jajaran di pusat dan perwakilan menjadi perhatian langsung saya sebagai Menteri Luar Negeri. Mulai dari penyesuaian penghasilan pegawai setempat di perwakilan, hingga perhatian pada kebutuhan kesehatan dan pendidikan pegawai Kemlu dan keluarganya. Dan pada masa pemerintahan ini, Kementerian Luar Negeri akan menjalankan transformasi manajemen sumber daya manusia yang fundamental, yang mencakup sistem pendidikan, pengembangan kapasitas, dan juga pola karir pegawai. Dan untuk menjaga kesinambungan, Kementerian Luar Negeri telah menyusun peta jalan postur diplomasi tangguh menuju Indonesia Emas 2045 sebagai arah jangka panjang diplomasi Indonesia yang tangguh, modern, dan adaptif. Penguatan ini disertai komitmen integritas melalui zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani untuk menjaga kepercayaan publik terhadap diplomasi Indonesia. Ibu dan Bapak yang saya hormati, seluruh capaian diplomasi Indonesia tentunya hanya dapat diwujudkan melalui dukungan dan sinergi dari banyak pihak. Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh diplomat Indonesia dan keluarganya, dan juga keluarga besar Kementerian Luar Negeri, baik di pusat maupun perwakilan, yang telah bekerja secara tulus dan profesional, seringkali dalam senyap. Saya memahami di balik setiap tugas diplomasi ada risiko, yang pasti ada pengorbanan pribadi dan keluarga. Namun komitmen kita jelas, negara akan terus hadir untuk melindungi dan memperkuat para pejuang diplomasi Indonesia. Kepada rekan-rekan media, saya berterima kasih atas profesionalisme dan dedikasi dalam menggaungkan diplomasi secara akurat dan bertanggung jawab. Dan kami juga menitipkan harapan agar semua media dapat terus mengedepankan kepentingan nasional dalam menjalankan tugasnya. Dan tentunya kepada para mitra kerja Kementerian Luar Negeri, Komisi 1, DPR RI, kementerian dan lembaga, LSM, BUMN, pihak swasta, think tank, dan sivitas akademika, perwakilan negara sahabat, serta organisasi-organisasi internasional. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya kira cukup istirahatnya. Sekali lagi terima kasih atas pelaksanaannya. Dan sebagai penutup, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2026 dengan kerjasama dan kepercayaan semua pihak. Saya yakin diplomasi Indonesia akan terus kokoh, membawa harapan, menumbuhkan optimisme, dan memperjuangkan perdamaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Shanti 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 Om, Namo Buddhaya, Rahayu.